Salam dulur. Kali ini kita bahas dulu. Ada dua menteri ini. Satu menteri desa ya, yang kebablasan dengan mengundang acara haulan dari orang tuanya dengan menggunakan kop surat kementerian. Nah, di sini agak lucu, kami kalangan bawah agak melihat seperti itu, ya tertawa sebetulnya dengan kejadian ini, di mana akhirnya terjadi polemik-polemik ya. Nah, kalau kita lihat di sini, polemik yang muncul dengan undangan haul dari orang tua itu sebetulnya yaitu biasa-biasa saja bagi kami di kalangan bawah. Sering kami melakukan hal-hal itu. Cuma untuk undangan dan pemberitahuan itu menggunakan kop surat kementerian ini bagi kami agak gimana gitu. Lucu, terus kok seperti ada yang janggal gitu, ketinggian. Jadi di mana urusan kementerian hanya mengurusi haul dari pribadi sang menteri. Ya, kami hanya menyebutnya sudahlah seperti itu rasanya. Sudah ada juga teguran dari DPR, dari kementerian dari sekretaris kabinet juga sudah ada penjelasan soal itu untuk berhati-hati dan seterusnya ya. Oke, kita kesampingkan itu, kami hanya menyebut hal itu paling euforia lah. Nah, satu lagi menteri yang kita lihat potensinya cukup bagus dan memang sebetulnya secara pribadi saya mengidolakan Bung Ara ya, Muara Sirait sebagai menteri di sini, menteri perumahan, di mana memaparkan program-program yang menurut kami ini sangat kami nanti-nantikan, yang selama ini tidak setajam sekarang. Tajam dalam arti kata pembentukannya lebih mengarah kepada kalangan bawah, di mana TNI, Polri, ASN yang bawah ya, yang level bawah itu diutamakan dengan pembuatan rumah, yang selama ini banyak kasus-kasus di mana TNI, Polri, atau ASN yang menempati rumah dinas setelah pensiun, setelah selesai masa jabatan dan masa tugasnya, katakanlah terusir setelah itu. Nah, dengan adanya program Muara Sirait ini, rasanya ada harapan yang cukup cerah untuk ke depan mengenai hal perumahan bagi TNI, Polri, ASN yang kalangan bawah ya. Mungkin kalau kalangan yang di atas untuk sekedar rumah, mungkin mereka sudah pasti bisa memenuhi tanpa harus kita bantu. Tapi dalam hal ini, menteri tersebut ingin membantu kalangan-kalangan TNI, Polri, ASN yang tanda kutip kalangan bawah untuk memiliki rumah di akhir masa pensiunnya nanti. Sangat-sangat positif. Cuman pada program yang diadakan itu dengan lugas, dengan lancar mengatakan maaf kepada presiden, wakil presiden dalam hal ini, karena tidak dimasukkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan pembangunan perumahan tersebut ya. Nah, dengan hal ini rasanya kami sebagai orang yang pernah ikut pemilu kemarin, toh wakil presiden ini sudah menjadi presiden, wakil presiden, dan sudah dilantik, di mana semua harus bersepakat bahwa siapapun presiden maupun wakil presidennya, yang terpilih itu adalah milik kita semua. Jadi kembali lagi, kalau kita lihat tidak dicantumkannya foto wakil presiden, rasanya kami merasa ada ketidakhormatan terhadap wakil presiden itu sendiri. Nah, kalau kita lihat, kami pun kalau mengingat masa-masa yang sudah dari awal Republik ini berdiri, mulai dari wakil presiden Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian ada Malik, kemudian Hamengkubuwono IX, kemudian lagi B.J. Habibie, Tri Sutrisno, kesininya ya termasuk Megawati yang akhirnya menjadi presiden, kemudian Yusuf Kala, dan terakhir adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin.
tetap kita menghormati beliau karena meskipun wakil presiden pada dasarnya adalah hasil pemilihan kita semua. Bagaimanapun kita harus mempunyai etika untuk menghormati beliau-beliau meskipun hanya, jadi kalau kita hanya sebut wakil, ya sebenarnya apa sih yang harus dibedakan antara presiden dan wakil? Prinsipnya mereka itu merupakan satu kesatuan yang dulu kita kenal dengan istilah Dwi Tunggal ya. Dwi Tunggal dengan dua orang yang bersatu untuk demi kemajuan dan kemaslahatan dari Republik NKRI ini. Jadi rasanya agak janggal meskipun Menteri ARA sudah menyatakan maaf untuk tidak mencantumkan wakil presiden di sana, rasanya maaf itu mungkin bisa diterima, polemik kemudian turun, netizen juga mulai menggeliat. Tapi dalam hal ini saya selaku pribadi mengatakan bahwa hal ini mungkin hanya euforia. Mudah-mudahan program dengan yang sudah dipaparkan dan itu kami menilainya sudah sangat bagus dan sangat memihak kepada kalangan bawah. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa diperbaiki ke depan. Rasanya kami kalangan bawah hanya menunggu hasil dari kerja bapak-bapak yang ada di atas sana dalam pemerintahan yang lebih punya kekuasaan untuk membentuk kesejahteraan kami yang ada di bawah. Selesai sampai di situ, hanya saja hati-hatilah dalam memberikan satu statement atau apapun yang akhirnya bisa menyentuh rasa kesetiaan kita terhadap tokoh-tokoh tertentu, tokoh-tokoh nasional, kemudian pelaku-pelaku pemerintahan yang seharusnya kita hargai. Ya kita sama-sama lah untuk membangun, di mana hal ini kesalahan kecil, tapi bukan berarti dibiarkan. Dalam hal ini kami kalangan bawah tetap berharap dengan formula kabinet merah putih ini mudah-mudahan dengan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto beserta wakil, dalam hal ini kedepannya kita akan lebih baik. Ya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.